Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat HMJ Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam keadaan yang sehat walafiat kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umat. Sahabat HMJ dimanapun Anda berada, pada kesempatan video ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenung. Hari ini kita berdakwah, mengajak orang melalui TikTok, melalui YouTube, dan berbagai macam platform digital lainnya. Sehingga dakwah kita mudah diterima, mudah tersebar, tanpa usaha yang begitu berarti. Namun pernahkah kita membayangkan bagaimana kita menyampaikan kebenaran mutlak kepada orang-orang yang sudah memiliki keyakinan kuat di dalam hatinya dan kecintaan terhadap budaya lokal? Tentu ketika kita akan memberikan nuansa baru, akan muncul berbagai macam gesekan dan penolakan. Tapi tidak, ada seorang tokoh Nusantara yang sangat berpengaruh. Ketika masyarakat Nusantara sudah bernuansa Hindu dan Buddha dengan berbagai macam kearifan lokal, tapi tokoh ini memberikan sentuhan, menyuntikkan ruh tauhid kepada kebudayaan. Tokoh yang dimaksud adalah Sunan Kalijaga. Pada video ini, mari kita bersama-sama bedah bagaimana nilai-nilai filosofis yang terdapat di dalam wayang kulit Sunan Kalijaga. Mari kita simak bersama-sama. Pelajarannya untuk kita sebagai mahasiswa di era modern seperti sekarang ini, kita harus menjadi mahasiswa yang adaptif. Apapun teknologinya, kalau dulu wayang kulit menjadi senjata ataupun media Sunan Kalijaga menyebarkan Islam, tentu hari ini wayang kita adalah gadget. Wayang kita adalah media sosial, sehingga akan mudah orang lain mengakses dakwah kita. Kemudian kita sebagai mahasiswa pun jangan menjadi mahasiswa yang reaktif, namun mahasiswa yang adaptif. Dalam tangan Sunan Kalijaga, struktur wayang diubah total. Jika dulu bentuknya menyerupai manusia asli yang dilarang dalam estetika Islam tertentu, maka beliau memodifikasinya menjadi bentuk yang pipih, tangan panjang, dan dekorasi yang simbolis. Namun nilai filosofis terdalam sebetulnya terletak pada elemen pertunjukannya. Layar putih atau dalam istilah pewayangan disebut dengan clear, ini melambangkan alam semesta atau kanvas kehidupan yang kosong. Kemudian sebagai sumber cahaya ada lampu minyak atau dalam istilahnya disebut dengan belancong. Hal ini melambangkan cahaya Tuhan atau nurullah yang menghidupkan segalanya. Tanpa cahaya ini, wayang hanyalah benda mati. Wayang adalah kita sebagai manusia
kita bergerak, berbicara, bereaksi di atas panggung dunia ini. Namun sebenarnya ada tangan tak terlihat yang menggerakkan. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kemudian ada dalang. Dalang inilah yang menjadi representasi dari sang pencipta wayang tidak punya kuasa atas dirinya sendiri di depan dalang. Inilah konsep tauhid yang paling puitis. Atau sering kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kreativitas daripada Sunan Kalijaga memunculkan karakter yang populer seperti jimat Kalimasada. Sebenarnya adalah simbol dari kalimat syahadat. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam bukan datang untuk menghapus identitas, melainkan untuk memperindah dan memberi makna pada identitas tersebut. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sosok Sunan Kalijaga? Yang pertama, sebagai mahasiswa, kita harus menjadi mahasiswa yang menguasai medium atau zaman. Zaman sekarang orang-orang lebih banyak berinteraksi dengan gadget. Maka dakwah yang terbaik yaitu melalui media sosial. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus adaptif, jangan reaktif. Mengadaptasi apa yang menjadi tren di masa tersebut. Karena setiap bulan tren terus berubah dan kita harus menyisipkan nilai-nilai dakwah pada tren yang sedang menjamur di media sosial. Kemudian yang ketiga, menjadi mahasiswa yang inovatif. Sebagaimana Sunan Kalijaga yang tadinya wayang kulit hanya hiburan saja, tapi di tangan Sunan Kalijaga menjadi media dakwah yang efektif. Demikian sekilas tentang nilai filosofis yang terdapat dalam wayang kulit Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran khususnya sebagai mahasiswa. Dan saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum